Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Prasetya Oktaviani, NPM 191080152, kelas 02, mata kuliah Oceanografi, Prodi Aquacultur, Universitas Tidar. Di sini, saya akan membahas mengenai 6 topik bahasan, yaitu kecepatan arus, kecerahan, suhu, salinitas, pH, dan gelombang. 6 topik bahasan tersebut akan dibahas dalam beberapa jurnal, yaitu yang pertama, studi kualitas air budidaya latoh di perairan Lok Bubon, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat. Kajian kualitas air untuk wisata bahari di pesisir Kecamatan Moyo Hilir dan Kecamatan P, Kabupaten Sumbawa. Kajian kualitas air laut dan indeks pencemaran berdasarkan parameter fisika kimia di perairan distrik Depapre, Jayapura. Analisis kualitas perairan laut terhadap aktivitas di lingkungan pelabuhan Waingapu, Alor, Sumba Timur. Karakteristik oceanografi dan sedimentasi di perairan tererosi Desa Bedono, Demak pada musim barat. Jurnal akan dibahas mengenai yang pertama metode pengambilan sampel, kemudian ada pengaruh masing-masing topik terhadap kualitas lingkungan, kemudian ada hubungan masing-masing topik. Yang pertama yaitu metode pengambilan sampel pada parameter fisika perairan. Ada dasar perairan, ditentukan dengan cara mengerok dasar perairan, kemudian diamati hasil dasar perairan tersebut. Kemudian ada kedalaman, ditentukan dengan menggunakan kayu yang telah diukur panjangnya. Caranya, kayu dipancangkan hingga ke dasar perairan. Kemudian, ukur berapa panjang kayu yang masuk ke dalam air. Kemudian ada gelombang, dilakukan dengan tiang skala, yaitu papan kayu dengan panjang 4 meter, lebar 10 cm, dan tebal 5 cm, yang berskala tiap 20 cm. Pengukuran tinggi gelombang dilakukan dengan mengamati puncak dan lembah gelombang. Kemudian ada suhu perairan. Pengukuran menggunakan termometer dengan mencelupkan 3/4 panjang termometer ke dalam air selama kurang lebih 2 hingga 3 menit. Lalu diangkat perlahan dan jangan sampai kehilangan kontak dengan perairan, kemudian diamati nilai termometer dengan cepat dan tepat. Kemudian ada kecerahan air. Pengukuran dilakukan dengan alat modifikasi yang diberi nama sesidis, yaitu dengan cara mencelupkan perlahan ke dalam air dari mulai tampak hingga tidak tampak lagi sesidisnya. Kemudian angkat dan ukur berapa panjang tali yang masuk ke air. Kemudian ada kecepatan arus, diukur dengan 2 botol bekas air mineral dan dibungkan dengan tali rafia sepanjang 30 cm antara botol 1 dan botol 2. Kemudian, botol 1 yang berada di ujung diisi dengan air laut sebagai pemberat dan botol 2 dibiarkan kosong. Hal ini bertujuan sebagai pelampung dan diikat dengan tali rafia sepanjang 3 meter. Lalu, dihanyutkan botol tersebut mengikuti arah arus air laut bersamaan dengan stopwatch. Kemudian diamati botol dan tali rafia. Jika tali sudah mulai merenggang sempurna, matikan stopwatch dan catat hasil pengukuran waktu dan arah arus. Untuk menghitung kecepatan arus, dapat diukur menggunakan persamaan V sama dengan S per T. V adalah kecepatan arus dengan satuan meter per detik, kemudian S, jarak dengan satuan meter, kemudian T, waktu dengan satuan detik. Kemudian ada metode pengambilan sampel parameter kimia perairan. Di sini ada salinitas yang diukur menggunakan refraktometer. Prinsip alat ini adalah dengan memanfaatkan indeks bias cahaya untuk mengetahui tingkat salinitas air. Kemudian ada derajat keasaman atau pH. Diukur dengan menggunakan kertas lakmus, penggunaan dengan memasukkan kertas lakmus ke dalam air, kemudian diamati perubahan warna pada kertas lakmus. Kemudian ada pengaruh masing-masing topik terhadap kualitas lingkungan. Yang pertama yaitu kecepatan arus. Di dalam jurnal, sebaran kecepatan arus berkisar antara 0,12 sampai 0,20 meter per second. Kisaran nilai kecepatan arus ini dianggap cukup sesuai untuk budidaya, karena kecepatan arus yang optimal bagi pertumbuhan alga di suatu perairan pantai adalah berkisar antara 20 hingga 40 cm per second. Arus ini sangat penting dalam pergerakan zat hara di perairan. Zat hara berguna untuk pertumbuhan organisme akuatik seperti plankton. Dengan plankton yang dapat hidup dan berkembang dengan optimal, maka perairan memiliki kualitas yang bagus. Kemudian ada kecerahan. Kecerahan dalam jurnal di Lok Bubon berkisar antara 1 meter hingga 2 meter. Kecerahan perairan yang cocok untuk budidaya kaularpa
Rakemosa adalah 1,5 hingga 4 meter. Cahaya akan semakin berkurang intensitasnya seiring dengan makin kedalaman. Kecerahan adalah kondisi perairan yang menggambarkan sifat optik air berdasarkan banyaknya cahaya yang diserap dan dipancarkan oleh bahan-bahan yang terdapat di dalam air. Tingkat kecerahan air laut berpengaruh pada pertumbuhan biota laut. Tingkat kecerahan air laut menentukan tingkat fotosintesis biota yang ada di perairan laut. Semakin tinggi tingkat kecerahan, maka akan semakin jernih perairan tersebut, sehingga kualitas air tergolong baik. Kemudian ada suhu. Dalam jurnal, suhu di perairan Lok Bubon berkisar antara 28 hingga 31 derajat Celcius, yang merupakan kisaran suhu optimal untuk mendukung pertumbuhan kolor Parakemosa. Temperatur yang baik untuk mendukung kelangsungan hidup organisme di laut berkisar antara 28 hingga 30 derajat Celcius. Suhu air sangat berpengaruh pada proses kimia, fisika, dan biologi di perairan, sehingga dengan perubahan suhu pada suatu perairan akan mengakibatkan berubahnya suatu proses yang ada di perairan. Suhu yang optimal menandakan kualitas perairan baik. Kemudian ada salinitas. Dalam jurnal, nilai salinitas di perairan Lok Bubon adalah 29 hingga 36 ppt. Salinitas dapat semakin meningkat ke arah laut lepas. Hal ini karena tidak adanya masukan air tawar dari daratan. Peningkatan salinitas disebabkan oleh adanya evaporasi dan hasil dari pembukuan es laut. Sedangkan penurunan salinitas disebabkan oleh adanya presipitasi atau keadaan hujan dan masukan air tawar dari sungai. Kualitas air dengan salinitas yang baik akan mempengaruhi pertumbuhan dan kelangsungan hidup biota perairan. Kemudian ada pH. Hasil pengukuran derajat keasaman atau pH pada titik sampling yang ada di perairan Lok Bubon memperlihatkan nilai sebesar 7-8. Perubahan nilai pH di suatu perairan akan mempengaruhi kehidupan biota, karena tiap biota memiliki batasan tertentu terhadap nilai pH yang bervariasi. pH suatu perairan merupakan salah satu parameter kimia yang penting dalam memantau kestabilan perairan. Pada umumnya, air laut bersifat basah dengan kisaran pH antara 7,7 sampai dengan 8,4. Derajat keasaman suatu perairan sering dipakai sebagai petunjuk untuk menyatakan baik atau buruknya suatu perairan. Dengan nilai pH yang sesuai, maka kualitasnya tetap terjaga. Kemudian yang terakhir ada gelombang. Di dalam jurnal, tinggi gelombang di perairan Lok Bubon berkisar antara 0,35 meter hingga 50 meter. Parameter gelombang sangat berpengaruh terhadap budidaya rumput laut, baik mengenai transportasi nutrien maupun kebersihan permukaan tanaman di substrat yang menempel. Selain itu, ombak berperan dalam proses difusi gas di atmosfer ke perairan, sehingga perairan tidak akan kekurangan gas-gas esensial terutama oksigen, sehingga dengan begitu sangat berpengaruh terhadap kualitas airnya. Kemudian yang terakhir yaitu hubungan antara masing-masing topik. Disimpulkan bahwa kecepatan arus, kecerahan, suhu, salinitas, pH, dan gelombang memiliki hubungan yang berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Kecepatan arus memiliki hubungan dengan suhu, yaitu air yang lebih panas akan bergerak ke air yang lebih dingin, sehingga sebaran suhu di perairan akan berpengaruh. Kemudian, suhu akan mempengaruhi kadar salinitas dalam perairan. Suhu yang tinggi menyebabkan suatu perairan biasanya memiliki salinitas yang tinggi, kecuali apabila tempat tersebut terjadi upwelling. Di kedalaman, suhu tidak terlalu mempengaruhi salinitas karena suhu cenderung menurun. Hal ini karena penyinaran matahari tidak mencapai bawah. Salinitas akan turun perlahan setelah melewati daerah haloklin yang akan menurun perlahan. Selain itu, hubungan suhu terhadap pH adalah perubahan suhu dan pH dapat dinyatakan searah. Ketika suhu mengalami peningkatan, maka pH juga akan meningkat. Hubungan suhu terhadap gelombang adalah suhu yang berada di dua tempat, menyebabkan timbulnya angin gelombang yang umumnya tercipta oleh angin. Semakin tinggi perbedaan suhu, maka semakin besar angin yang timbul dan semakin besar pula gelombang. Yang terakhir, perbedaan nilai salinitas air laut dapat disebabkan karena adanya pencampuran akibat gelombang laut ataupun gerakan massa air yang ditimbulkan oleh tiupan angin. Berikut adalah daftar pustaka dari jurnal yang sudah diperlihatkan di awal. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.